Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali akan mendengar renungan Manarema. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi pengingat bagi kami pribadi lepas pribadi dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema semua ada waktunya. Nahum pasal 3 ayat yang ke-7. Kitab Nahum pasal 3 ayat yang ke-7. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Apakah kita masih ingat dengan Niniwe, kota yang mengalami kebangunan rohani luar biasa ketika Nabi Yunus datang ke sana? Pemandangan ini bisa dilihat saat kebangunan rohani terjadi. Orang-orang bertekuk lutut, yang muda memuji Tuhan, yang tua bersaksi tentang kemuliaan Tuhan, di mana-mana tentang kasih Tuhan. Pendeknya, pemandangan indah ini menggetarkan setiap pelancong yang mengunjungi kota Niniwe. Tetapi 100 tahun kemudian, di kota yang sama, begitu masuk dari pintu gerbang 10 meter saja, telinga kita sudah gerah mendengar suara orang-orang mengumpat. Gambarannya di sebelahnya 2 orang pemuda berbicara dengan cekikian, menceritakan kisah-kisah yang tidak baik. Masuk sedikit lagi kita akan melihat rumah-rumah dengan hiasan gemerlapan dan beberapa gadis dengan busana super minim menggoda kita dengan senyuman. Suara hingar-bingar musik dipadu dengan orang-orang yang gedek-gedek tanda lagi on memenuhi rumah-rumah hiburan. Tapi hati kita sedikit terhibur saat dari kejauhan melihat sebuah bangunan dengan tanda salib di atasnya, sebuah gereja. Dengan harapan menemukan sedikit kelegaan, kita menghampiri gereja itu. Tepat di depan pintu pagar terdapat tulisan, gereja ini telah dijual. Harap masing-masing jemaat beribadah di rumah masing-masing. Lalu kita tergoncang. Tapi kita tidak putus asa. Kita mencari informasi alamat gereja dari seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat. Tapi ia menjawab, maaf Pak, di sini sudah tidak ada gereja lagi. Semuanya sudah dijual dan dijadikan tempat hiburan. Ini yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira seperti itulah gambaran keadaan yang terjadi dengan Niniwe. Kota ini 100 tahun yang lalu mengalami zaman keemasan dalam kehidupan moral dan kerohanian. Sayang, generasi berikutnya sepertinya tidak mengenal arti kebangunan rohani karena firman Tuhan datang kembali melalui Nabi Nahum bahwa Allah akan menghukum Niniwe. Bukannya tanpa alasan Allah menghukum Niniwe. Ya, Niniwe telah kembali menjadi kota yang jahat, penuh dengan dosa. Kita ingat dengan zaman keemasan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kita ingat ketika cinta kita menggebu-gebu kepada Allah. Ya, saat itu terjadi kebangunan rohani yang dahsyat dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana sekarang? Bersamaan dengan berlalunya waktu, apakah kita masih mengalami zaman keemasan itu? Ataukah telah berubah, bahkan tidak bergairah lagi dengan perkara-perkara rohani? Bila itu yang terjadi, Allah akan berurusan dengan kita. Zaman keemasan tidak diukur dari kemegahan luar, tapi dari api kasih yang membakar hati kita bagi Kristus. Pertanyaannya, apakah kasih kita kepada Tuhan hari ini
masih sehangat dan semurni seperti ketika kita pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab arti zaman keemasan dalam kehidupan rohani adalah kasih yang terus menyala-nyala pada Kristus. Roh Kudus penolong itu menolong kita dapat tetap mempertahankan kasih yang menyala-nyala kepada Kristus di tengah goncangan dan perubahan yang makin menakutkan untuk kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan menolong kita tetap berada dalam jalan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan membangun relasi yang makin erat dengan Tuhan supaya kita tidak hanyut dengan arus dunia yang makin menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami tidak kehilangan kasih yang semula. Tolong kami Tuhan, kebenaran firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus terus mengingatkan kami, menuntun kami berjalan dalam kehendak daripada Tuhan supaya api itu tidak padam dari hidup kami tapi terus menyala sampai Engkau mempelai laki-laki datang kembali pada kali yang kedua. Meteraikan firman-Mu dan hamba-Mu berdoa, berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami mohon berkat-Mu menyertai kami sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan yang membuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.